Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dalam biologi dasar. Kali ini kita akan bahas satu tema tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, nah di negara kita yang sangat tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya ini terdapat berbagai jenis tumbuhan yang sangat beragam. Keadaan seperti misalnya iklim, kemudian kondisi tanah dan faktor lain itu sangat mendukung kelangsungan hidup beraneka tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada negeri kita ini. Baik, tadi kita sudah mengetahui bahwa kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Apa sih perkembangan? Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dengan proses perkecambahan. Pertumbuhan pada tanaman merupakan proses bertambahnya ukuran dari kecil hingga besar yang sifatnya kuantitatif, artinya dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan satu bilangan tertentu. Misalnya kalau kita lihat di gambar ya, tanaman itu misalnya umurnya 1 minggu, tingginya berapa senti. Nah, setelah tumbuh berumur 2 minggu, tingginya jadi meningkat gitu menjadi berapa senti, lalu 3 minggu kemudian meningkat lagi sampai berapa senti, dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah proses pertumbuhan. Nah, selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan yang ditandai dengan tanaman atau tumbuhan tersebut menjadi dewasa, yaitu dapat menghasilkan biji kembali. Adapun perkembangan ini merupakan proses menuju atau mencapai kedewasaan pada makhluk hidup yang sifatnya kualitatif. Artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan. Misalnya sudah seberapa dewasa suatu tumbuhan itu gitu kan, tidak ada bilangannya. Oke, kita lanjut. Tadi disinggung di awal bahwa salah satu yang menjadi faktor kenapa Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati misalnya untuk tumbuhan gitu sangat beragam, karena tadi ada banyak faktor pendukungnya. Nah, faktor pertumbuhan dalam tumbuhan atau tanaman itu juga ada beberapa, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita bahas dulu faktor internal. Faktor internal pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu intrasel dan intersel. Nah, faktor intrasel adalah sifat dari induk tumbuhan, baik bentuk dan ukuran tubuhnya itu akan menurun pada generasi selanjutnya atau anaknya atau turunannya. Sifat menurun ini kalau pernah mendengar mungkin istilahnya adalah hereditas. Sifat menurun ini merupakan gen yang terdapat pada setiap kromosom di dalam inti sel jaringan penyusun organ tubuh tumbuhan. Nah, adapun faktor intersel ialah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berupa hormon. Hormon tumbuh tersebut disebut juga dengan zat tumbuh yang komponennya terdiri atas senyawa protein dengan substansi kimia yang aktif. Zat tumbuh ini banyak jenisnya pada tumbuhan. Antara lain bisa dicatat ya, auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan kalin. Apa sih sebenarnya fungsi dari masing-masing hormon tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan satu tumbuhan atau tanaman? Kita bahas satu-satu. Nah, hormon auksin itu fungsinya adalah merangsang perpanjangan sel-sel batang dan menghambat perpanjangan sel-sel akar. Selain itu, hormon auksin juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar samping atau lateral dan akar serabut yang berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral, mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh kambium akar dan batang. Nah, lalu hormon giberelin fungsinya adalah untuk membantu pembentukan tunas atau embrio, menghambat perkecambahan dan pembentukan biji.
Adapun fungsi sitokinin adalah untuk merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan akar, tunas, kemudian menunda pengguguran daun dan menghambat proses penuaan. Selanjutnya ada asam absisat. Asam absisat adalah hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau inhibitor. Jadi dia bekerjanya itu berlawanan dengan hormon sitokinin. Bekerjanya berlawanan dengan hormon auksin dan juga gibberellin yang telah dijelaskan tadi. Jadi asam absisat ini bekerja dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang baik. Misalnya seperti apa ya? Kenapa justru harus menghambat pertumbuhan? Nah, ternyata kondisi kurang baik bagi tumbuhan seperti misalnya musim dingin, musim kering, atau musim gugur, asam absisat ini akan berfungsi untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan dan pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Misalnya akan membantu pengguguran daun dan mendorong dominasi biji agar tidak dormansi biji agar tidak berkecambah, karena tadi faktornya kondisinya tidak sedang baik-baik saja, jadi harus ada pertumbuhan yang dihambat. Oke, berikutnya ada gas etilen. Gas ini adalah gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua sehingga buah menjadi matang. Kemudian ada asam traumalin. Nah, asam traumalin ini disebut juga dengan hormon luka. Kenapa hormon luka atau kambium? Karena hormon ini berperan apabila tumbuhan itu mengalami kerusakan jaringan. Berikutnya ada kalin. Kalin ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada rizokalin. Ini dapat memacu pertumbuhan akar. Kemudian yang kedua itu ada kaulokalin, dapat mempercepat pertumbuhan batang. Lalu ada fitokalin, itu dapat memacu pertumbuhan daun. Ada yang terakhir adalah antokalin, yaitu dapat memacu pertumbuhan bunga. Nah, demikian faktor internal dari pertumbuhan dari satu tumbuhan. Nah, berikutnya ada faktor eksternalnya nih, yaitu faktor luar. Apa aja? Yang pertama ada iklim, cahaya, temperatur udara gitu ya, terus air, angin, sinar matahari. Kemudian ada tekstur dan struktur tanah, lalu ada bahan organik, lalu ketersediaan nutrien dan pH dari tanah itu sendiri. Berikutnya ada juga faktor eksternal yang berupa biotik ya, gulma, serangga, mikroorganisme. Dan mikroorganisme ini adalah mikroorganisme yang sifatnya merugikan karena penyebab dari timbulnya satu penyakit tertentu pada tumbuhan. Oke, nah itu tadi faktor internal dan eksternal dari pertumbuhan satu tumbuhan. Berikutnya, pertumbuhan itu ada yang dikenal dengan istilah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristematik dari hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer terjadi pada embrio, ujung akar, dan ujung batang. Adapun pertumbuhan sekunder merupakan kelanjutan dari pertumbuhan primer sebagai aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu bertambah besarnya organ tubuh satu tumbuhan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi tadi ada faktor yang mempengaruhi. Sebelumnya ada istilah pertumbuhan perkembangan itu apa, lalu faktor yang mempengaruhinya ada internal, ada eksternal, dan pertumbuhan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.